Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Nugra sebagai pemateri kedua. Saya juga Sincayanti sebagai pemateri pertama. Yang pertama, pokok pembahasan. Yang A, kewajiban jangka pendek meliputi definisi, jenis dan contoh, pengakuan, pengungkapan. Yang B, kewajiban emergensi. Yang pertama definisi, pengakuan dan pengungkapan. Dan ada perbedaan kewajiban jangka pendek dengan kewajiban emergensi. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau yang di atas secara umum adalah utang atau kewajiban keuangan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Tergantung mana yang lebih lama. Kewajiban ini biasanya digunakan untuk membiayai aktivitas operasional sehari-hari. Dalam SAK, penyajian laporan keuangan, kewajiban jangka pendek didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kewajiban yang dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan, atau kewajiban yang tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban selama minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ada jenis dan contoh kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha. Contohnya kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua ada utang pajak. Contohnya kewajiban membayar pajak yang sudah jatuh tempo. Yang ketiga ada utang gaji. Contohnya gaji pegawai yang belum dibayarkan pada akhir periode. Yang keempat ada utang bunga. Contohnya bunga pinjaman yang belum dibayar. Yang kelima ada pendapatan yang diterima di muka. Contohnya uang yang diterima untuk jasa atau barang yang belum diberikan. Ada pinjaman jangka pendek, contohnya pinjaman bank atau lembaga keuangan yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada bagian lancar utang jangka panjang, contohnya bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ada pengakuan. Pengakuan pada kewajiban jangka pendek dalam akuntansi mengacu pada proses pencatatan dan pelaporan kewajiban atau utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Suatu kewajiban diatur sebagai jangka pendek jika memenuhi syarat. Yang pertama, jangka waktu pelunasan 1 tahun dari tanggal pelaporan neraca. Yang kedua ada tujuan utama untuk mendanai operasi sehari-hari, contohnya utang usaha biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga tidak ada syarat khusus yang mengubahnya menjadi jangka panjang, misalnya perjanjian pre-leasing setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya ada pengungkapan. Kewajiban jangka pendek disajikan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Informasi yang diungkapkan meliputi plafon kredit, jangka waktu, tingkat bunga, jaminan, serta pembayaran pokok dan bunga, baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Jika terjadi pelanggaran perjanjian kredit, misal bank default, harus diungkapkan dalam CALK. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran kewajiban, rincian masing-masing komponen kewajiban jangka pendek, jatuh tempo dan suku bunga jika ada untuk utang berbunga, informasi tentang jaminan atau kolateral jika kewajiban dijamin dengan aset. Contoh jurnalnya. Untuk pembelian barang secara kredit, persediaannya ada di debit, kemudian ada di kredit. Kemudian ada pembayaran gaji yang masih harus dibayar, di mana beban masuk ke dalam debit dan di gaji masuk ke dalam kredit. Kemudian ada penyesuaian bunga, di mana beban bunga masuk ke dalam debit dan utang bunga masuk ke dalam kredit. Dan terakhir ada sewa diterima di muka, di mana ada kas masuk ke dalam debit dan sewa diterima di muka masuk ke dalam kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang muncul akibat peristiwa masa lalu, namun keberadaan atau jumlahnya masih tergantung pada kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Contohnya yaitu gugatan hukum yang belum diputuskan, garansi produk, dan klaim asuransi. Adapun pengakuannya yaitu pertama, tidak diakui dalam laporan keuangan kecuali kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlahnya
dapat diestimasi secara andal, maka diakui sebagai provisi. Jika kemungkinan kecil atau jumlah tidak dapat diukur secara andal, hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian pengungkapannya yaitu kewajiban kontingensi diungkapkan di catatan atas laporan keuangan, termasuk penjelasan sifat kewajiban kontingensi, estimasi dampak keuangan, dan kemungkinan terjadinya arus perubahan sumber daya ekonomi. Kewajiban kontingensi tidak dicatat dalam neraca kecuali sudah menjadi provisi. Provisi adalah kewajiban yang jumlah atau waktunya tidak pasti, namun kemungkinan besar terjadi dan dapat diestimasi, dicatat di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun contoh pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum senilai 1 miliar. Berdasarkan nasihat hukum, kemungkinan kalah gugatan adalah 50%. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak diakui di neraca, tetapi diungkapkan sebagai kontingensi. Adapun contoh jurnalnya, perusahaan memberikan garansi produk dan memperkirakan biaya garansi sebesar 200.000 pada tanggal 15 Desember. Jurnal pengakuan kewajiban kontingensi atau provisi garansi, yaitu beban garansi di debit sebesar 200.000 dan provisi garansi di kredit sebesar 200.000. Penjelasannya itu beban garansi diakui sebagai beban pada periode estimasi biaya garansi terjadi. Provisi garansi dicatat sebagai kewajiban karena perusahaan berpotensi harus mengeluarkan sumber daya untuk memenuhi garansi tersebut. Jika kewajiban kontingensi belum pasti atau tidak dapat diukur secara andal, maka tidak diakui dalam jurnal tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun perbedaan kewajiban jangka pendek dengan kewajiban kontingensi yaitu pertama kepastian. Pada kewajiban jangka pendek yang pasti ada kewajiban kimia. Yang kedua yaitu kewajiban kontingensinya tidak pasti atau tergantung peristiwa masa depan. Kemudian pengakuan di neraca. Kewajiban jangka pendek diakui di neraca, sedangkan kontingensi tidak kecuali probable dan dapat diestimasi. Yang terakhir itu pengungkapan. Pada kewajiban jangka pendek, nilai dan detail ada di neraca dan kewajiban kontingensi hanya dalam catatan atas laporan keuangan jika material. Terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materi hari ini. Kemudian masuk kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kewajiban menunjukkan likuiditas perusahaan dan kemampuannya memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Manajemen yang baik diperlukan untuk menghindari risiko gagal bayar. Kewajiban jangka pendek juga dicatat di neraca karena memenuhi kriteria pengakuan sebagai kewajiban ini yang pasti dan terukur. Kemudian yang kedua, kewajiban kontingensi memerlukan penilaian profesional untuk menentukan pengakuan atau pengungkapannya, di mana perusahaan harus berhati-hati karena kewajiban ini dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan jika benar ketidakpastiannya, kecuali jika memenuhi syarat-syarat prosedur dan dapat diukur. Yang ketiga, tujuan pengungkapan juga untuk memberikan transparansi kepada pemakai laporan keuangan mengenai risiko dan kewajiban potensial perusahaan. Yang terakhir, dengan memahami kedua jenis kewajiban ini, perusahaan dapat menyusun strategi pengelolaan risiko dan likuiditas yang lebih efektif. Lanjut kepada sesi tanya jawab kepada kelompok membahas ini kelompok 4. Sesi tanya jawab dibuka untuk penanya 2 orang. Kenalkan, nama saya Siti Setiawan dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan pertanyaan adalah mengapa kewajiban kontingensi tidak selalu dicatat di neraca, sedangkan kewajiban jangka pendek hampir selalu dicatat di dalam neraca. Mengapa kewajiban kontingensi tidak selalu dicatat di neraca, sedangkan kewajiban jangka pendek hampir selalu dicatat di dalam neraca? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari kelompok 4.
kewajiban suatu neraca. Kewajiban kontingensi tidak selalu dicatat di neraca karena yang pertama belum pasti terjadi, bergantung pada kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya dalam keadilan dari perusahaan. Yang kedua, mungkin saja tidak terjadi sama sekali. Standar akuntansi seperti PSAK 57 atau IAS 37 menyatakan bahwa kewajiban kontingensi hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, kecuali kemungkinan besar akan terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Kemudian apakah sudah diterima jawabannya dari itu? Yang mendapatkan bisa ada. Baik, neraca karena yang pertama terlalu pasti atau sangat mungkin terjadi. Yang kedua, jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Yang ketiga, merupakan hasil dari kejadian masa lalu, contohnya utang usaha dan pinjaman bank. Selanjutnya akan dijawab oleh saudari Rahma. Oh, saudara. Dari saudari Ellen, yaitu bagaimana perusahaan dapat membedakan secara tepat antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Kewajiban jangka pendek, pengertiannya kan yaitu kewajiban yang akan dibayar atau diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, seperti contoh utang usaha, utang pajak, dan lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, seperti pinjaman bank jangka panjang, liabilitas sewa jangka panjang, dan lainnya. Nah, jika sebagian dari kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam 12 bulan, maka bagian tersebut harus dipindahkan ke kewajiban jangka pendek. Contohnya, jika perusahaan memiliki pinjaman 5 tahun dan cicilan tahun depan adalah 100 juta, maka 100 juta harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah membahas presentasi dari kelompok 9. Kemudian selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk kelompok lainnya. 1 orang penanya kepada kelompok yang lain. Silakan. Adik-adik ini digantikan. Mana aku lagi? Baik, saya Sitian bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaannya, mengapa tidak semua kewajiban kontingensi itu diakui dalam laporan keuangan? Mengapa tidak semua kewajiban kontingensi diakui dalam laporan keuangan? Terima kasih. Oleh saudara Rangga. Tadi pertanyaannya, mengapa tidak semua kewajiban kontingensi tidak diakui di laporan keuangan? Nah, tidak semua kewajiban kontingensi diakui dalam laporan keuangan karena belum pasti terjadi dan atau tidak dapat diestimasi jumlahnya secara andal. Sebaliknya, kewajiban seperti itu biasanya hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, bukan dicatat dalam neraca.